Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti, NIM 11820060049 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kita akan melakukan praktikum fisiologi hewan yang bertujuan untuk menentukan jarak bintik buta dari mata kita. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu bintik buta mata. Berdasarkan Campbell, pada tahun 2008, halaman 274, mengemukakan bahwa bola mata vertebrata, termasuk manusia ini, terdiri dari sklera, atau lapisan luar yang keras dan berwarna putih. Terbuat dari jaringan ikat dan lapisan dalam yang tipis dan berpigmen, disebut koroid. Di bagian depan mata kita, bagian skleranya akan menjadi kornea yang transparan, nantinya akan melewatkan cahaya ke dalam serta bertindak sebagai lensa tetap. Nah, di bagian depan mata koroid tersebut akan membentuk iris yang banyak, kemudian membentuklah donat yang dapat memberikan warna pada mata kita. Dengan demikian, dapat mengubah ukuran iris, meregulasi jumlah cahaya yang akan memasuki pupil tersebut. Nah, lubang di tengah iris, tepat di dalam koroid, retina membentuk lapisan-lapisan terdalam dan bola mata kita dan mengandung lapisan-lapisan neuron dan fotoreseptor. Informasi dan fotoreseptor ini akan meninggalkan mata pada cakram optik, suatu titik bagian luar bawah retina, tepat saraf optik melekat ke mata. Karena tidak ada fotoreseptor dalam cakram optik, sehingga terbentuklah bintik buta atau blind spot. Apa itu? Yaitu cahaya pada saat ke bagian retina ini tidak dapat terdeteksi. Jadi, berdasarkan teori tersebut, bintik buta ini adalah cahaya yang masuk ke bagian retina kita tapi tidak terdeteksi oleh bagian mata kita yang berperan dalam hal itu. Berdasarkan Alfiana 2016 mengemukakan bahwa setiap individu ini memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya. Saat melihat objek atau saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta kita. Semua impuls syaraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut ini merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna atau sel batang, dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna atau kita sebut sel kerucut. Nah, sel batang dan sel kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sri Mulyani 2016 pada halaman 28, dapat kita lihat di bukunya yang menjelaskan bahwa kita melihat suatu benda dengan dua mata. Bayangan benda jatuh di retina mata kanan maupun kiri pada titik-titik yang selaras. Lalu, impuls-impuls dari titik itu diinterpretasikan di otak sebagai suatu bayangan. Apabila satu mata ditekan, maka titik-titik selaras itu berhak posisinya. Akibatnya, kita akan melihat dua bayangan tersebut, baik itu kanan ataupun kiri. Yang diperlukan pada praktikum kali ini meliputi beberapa kertas tebal, kemudian satu buah spidol permanen, satu buah mister, satu buah gunting, beberapa buah paku payung atau jarum pentol. Untuk alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini meliputi satu buah apel, satu buah bawang merah, beberapa air secukupnya. Untuk alat meliputi satu buah pisau, satu buah talenan, satu buah penjepit baju, beberapa tusuk gigi.
Langkah kerja pada praktikum kali ini untuk mengetahui bintik buta meliputi: pertama, sediakan kertas manila 3 x 14 cm, boleh kertas HPS berwarna putih. Kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 cm pada kertas dengan jarak antara positif dan tanda titik sejauh 10 cm. Ini saya dibantu oleh ibu saya. Di sini saya sebagai objek penelitian. Untuk ibu saya memegang kertas dengan tangan kirinya sejauh 50 cm di depan mata saya. Kemudian atur jaraknya. Pada saat salah satu mata kita ditutup, misalnya bagian kanan, kita lihat tanda yang di sebelah kiri, dia berkebalikan, misalnya tanda titik. Kita lihat mulai dari jarak jauh 50 cm, kemudian oleh ibu saya didekatkan sedikit demi sedikit secara bertahap sampai tanda titik itu menghilang dari penglihatan saya. Nah, kemudian kita tulis catatannya hasil pengamatan tersebut, dari jarak berapa tanda itu hilang pada bagian mata yang ditutup tadi. Kemudian kita ulangi lagi percobaan sebanyak 3 kali. Setelah selesai pengamatan tersebut, kemudian kita ulangi lagi, tapi dimulai dari jarak terdekat dulu, dari mulai tanda yang tidak terlihat sampai tanda itu terlihat kembali pada jarak berapa. Lalu kita tulis kembali jarak yang dapat kita lihat tanda tersebut. Selanjutnya yaitu kita menutup salah satu mata kita. Apabila pertama kita menutup mata bagian kanan, maka sekarang kita menutup bagian kiri. Kemudian pada bagian mata kanan yang terbuka, kita lihat tanda yang di sebelah kiri secara silang, yaitu tanda plus. Lakukan seperti langkah pertama. Jarak pada waktu tanda itu hilang, yaitu tanda plus ataupun tanda titik, kita tulis, dan juga jarak pada waktu tanda tampak kembali, baik itu tanda titik maupun tanda plus. Berlaku pada mata sebelah kanan saat ditutup maupun pada mata sebelah kiri saat ditutup. Kita bandingkan hasilnya. Dari hasil percobaan praktikum kali ini menunjukkan bahwa pada saat mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda plusnya hilang itu sekitar 40 cm. Berbeda dengan jarak pada waktu tanda plusnya tampak kembali terlihat sekitar 30 cm. Terdapat perbedaan. Kemudian pada mata kiri, pada saat ditutup, jarak pada waktu tanda titiknya hilang sekitar 50 cm. Sedangkan jarak pada waktu tanda titiknya tampak kembali yaitu 30 cm. Dan seterusnya. Sekitar 3 kali pengulangan selalu terjadi perubahan hasilnya. Dikarenakan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Sedangkan pada saat tanda tersebut tidak terlihat atau hilang, itu disebabkan oleh retina kita belum mampu menangkap cahaya. Jadi semakin didekatkan akan semakin tidak terlihat, sedangkan apabila dijauhkan semakin jelas. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum kali ini, sesuai dengan prosedur langkah kerja yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa
pada jarak tertentu, satu titik ataupun tanda plus akan hilang dari pandangan mata kita. Apa alasannya? Mengapa bisa hilang titik tersebut ataupun tanda tersebut? Dikutip dari website Bobo ID mengemukakan bahwa pada retina kita ini ada bintik kuning dan bintik buta. Bintik buta ini tidak peka terhadap cahaya, maka apabila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik buta pada retina kita, maka bayangan benda tersebut tidak nampak. Sebaliknya, apabila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan benda tersebut akan nampak. Ini karena bentuk kuning ini merupakan tempat fotoreseptor, teman-teman, berupa sel berbentuk kerucut, sehingga apabila bayangan jatuh tepat di bintik kuningnya, maka akan terangsang cahaya, kemudian diterima dan diteruskan ke otak. Untuk langkah kerja pada kegiatan praktikum uji indera pembau, pertama-tama yaitu kita potong apel bawang merah dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama sesuai selera untuk ukurannya. Kedua, tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Jadi, langkah kedua ini menutup mata. Setelah itu, kita coba tebak aroma apa yang diberikan oleh ibu kita atau partner kita yang membantu kita untuk praktikum kali ini, apakah termasuk ke dalam bawang merah atau apa dari aroma yang dihasilkan. Setelah itu kita tebak, kemudian ditulis pada catatan. Lakukan secara berulang-ulang sampai 3 kali untuk memastikan hasilnya. Langkah ketiga, tutup mata, pasang penjepit pada hidung, kemudian gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut teman atau pasangan atau keluarga, dan kunyah pelan-pelan. Kemudian tentukan jenis makanan yang ia makan. Langkah keempat, lepaskan jepitan, kemudian tanyakan apakah ada perubahan baik dari rasa makanan yang ia makan sebelum atau sesudah tercium baunya. Untuk membandingkan dan membedakan antara rasa apel dan rasa bawang merah, selama praktikum kita gunakan air sebagai penetralnya agar hasil yang dihasilkan valid. Kemudian kita lakukan secara berulang-ulang, secara acak. Dari hasil percobaan pada alat indera menggunakan sampel apel matang dan bawang merah. Di sini dapat dilihat pada tabel yang telah dicantumkan. Maksud dari masih dalam terbuka yaitu pada hidung. Jadi hidungnya masih dalam terbuka, belum ditutup. Kemudian matanya sudah ditutup, menunjukkan hasil pada perlakuan 1 yaitu jawabannya benar. Dalam segi menebak apa jenisnya itu benar, menandakan bahwa masih terdapat rasa dan mampu mengidentifikasi bahwa itu bawang ataupun apel, karena bawangnya masih terasa pahit sedangkan apelnya masih terasa manis. Dan dari segi aroma juga tercium, dapat membedakan antara bawang merah dan apel pada saat hidung terbuka. Begitupun pada percobaan kedua dan ketiganya, perlakuan kedua ataupun ketiga sama saja. Berikutnya pada kolom kedua, masih dalam terbuka hidungnya setelah sampel dicampur antara apel dan bawang merah. Nah, hasilnya menunjukkan walaupun dicampur keduanya masih dapat membedakan, mengidentifikasi antara perbedaan bawang daun dan apel dari segi rasanya, teksturnya, dan juga baunya.
Kemudian pada percobaan ketiga yaitu pada saat hidung ditutup dengan penjepit baju, terlihat perbedaan dari pertama dan kedua. Nah, pada ketiga ini berdasarkan dari perlakuan ketiga menunjukkan bahwa saat hidung ditutup, kemudian mata pula menunjukkan bahwa rasa dari buah, apel maupun bawang merah tidak terasa. Tidak bisa membedakan antara keduanya pada saat mata ditutup, karena keduanya terasa hambar. Nah, dari sana dapat disimpulkan bahwa pada saat hidung kita atau indera penciuman kita bermasalah, maka akan mempengaruhi indera perasa kita. Jadi, indera penciuman atau hidung kita, alatnya itu berkaitan dan juga saling berhubungan dengan indera perasa kita, itu lidah. Apabila salah satu organ indera kita bermasalah, maka akan mempengaruhi indera lain. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang beberapa pertanyaan yang diajukan. Untuk poin pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan, menurut saya tanda positif ini digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik tanda tersebut masuk ke daerah bintik buta mata, seperti itu. Jadi untuk mengetahui jarak pengukuran sampai di mana batas minimum dan maksimum tanda itu hilang ataupun tampak kembali terlihat. Yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Untuk nomor 2 ini, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Sebabnya berdasarkan yang saya pahami, bahwa pada jarak tertentu tanda positif ini hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Kemudian hal ini disebabkan faktor lain, yaitu karena pada bintik buta ini tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Untuk nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Menurut saya tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Untuk poin nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba katanya penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Menurut saya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan secara individu, bahwa orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Terkena sinar matahari terang, rhodopsin ini nanti akan terurai dan terbentuklah kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, maka mata kita akan kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.